rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan latihan baca dan terjemah kitab. Ini adalah pertemuan terakhir di angkatan ini. Alhamdulillah. Tentunya. Masya Allah, antum tidak menangis ya. Alhamdulillah. Jelas kita akan lanjut terus ini tafsirnya setiap angkatan. Jadi nggak tahu angkatan berapa sampai tamat. Iya. Jadi kita akan lanjut terus sampai tamat. Mau nggak tahu berapa puluh tahun kemudian. Jelas latihan baca kitabnya kita selalu pakai kitab ini. Alhamdulillah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di hafidh rahimahullahu ta'ala fi Taysiril Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi Allahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Terjemahkan. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Dulu. Jadi sampai sebelum Nabi Nuh itu dari Adam sampai Nuh itu masih satu. Tidak ada perpecahan, tidak ada penghambaan terhadap selain Allah. Paham kan? Dulu. Terus Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan juga pembawa peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama mereka kitab-kitab, menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk menghukumi antara manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Jadi ini tujuan kitab. Kitab itu adalah untuk memberikan hukum terhadap apa yang mereka perselisihkan. Mulai dari kaum Nuh, mulailah berselisih. Menyembah orang-orang soleh. Kesyirikan pertama yang terjadi. Ya. Jadi Allah turunkan kitab untuk menghukumi kalau itu salah, yang benarnya ini. Terus. Dan tidaklah perselisihan pada kitab itu kecuali orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab. Wa maktalafa fi, tidak ada yang berselisih padanya kecuali kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab. Terus telah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Jadi mereka berselisih itu sebenarnya telah datang bukti yang jelas. Makanya tidak ada lagi nanti hujah. Tidak ada lagi nanti hujah. Terus karena dengan kedengkian di antara mereka. Ini Allah sebutkan alasan. Dan ini faedah berharga kepada kita. Sebenarnya sebab perselisihan itu adalah kedengkian. Itu sebab pokoknya. Kita hasad, kita tidak mau terima apa yang teman kita bilang. Iya kan? Padahal jelas teman kita itu punya dalil kuat. Karena kan namanya Quran, hadits, kalau kita berlandas kepadanya pasti kita bersatu. Tapi sebab pokok orang itu tidak bisa menerima pendapatnya orang lain, itu kedengkian. Itu sebab pokok sekali itu. Tidak mau dibilang pendapatnya yang tidak kuat. Itu bahaya kalau kita seperti itu. Terus maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan kehendaknya. Ini menunjukkan ketika ada orang berselisih, pasti ada orang yang berpegang dengan kebenaran. Dipastikan. Yaitu mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ciri mereka, mereka yang beriman. Mereka memang percaya kepada Allah. Dipahamkan?
Karena juga itu kedengkian, kalau ada keimanan, kepercayaan kepada Allah, hilang. Nah, antum misalnya ada di antara kita yang punya satu pendapat. Dah, kita tadinya enggak mau terima deh. Sombong. Nah, saya kan lebih banyak, lebih tahu. Sombong. Tapi ketika lawan debat mengatakan ini Quran, ini hadis. Ketika kita ada keimanan kepada Allah, mudah kita terima. Oh ya, ngapain saya bertahan walaupun saya lebih banyak baca, tapi kan dia punya Quran. Dia punya hadis. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa perselisihan itu dan yang muncul tadi karena kedengkian itu bisa hilang kalau kita percaya kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah. Terus? Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala ay kanu mujtami'ina lal huda wa dhalika 'ashratu qurunin ba'da Nuhin alaihi salam falamma ikhtalafu fid din fakafara fariqun minhum wa baqiya al-fariqul akharu 'ala al-huda wa hasala an-niza'u ba'athallahu ar-rusula liyufassilu bainal khalaiki wa yuqimul hujjata alaihim wa qila bal kanu ay kana an-nasu mujtami'ina lal kufri wad dalali wasyaqa'i laisa lahum nurun wala imanun farahimahumullahu ta'ala bi irsalir rusuli ilaihim mubashshirina man ata'a Allah bisamarati ta'ati minar rizqi wal quwwati fil badani wal qalbi wal hayati thayyibati wa a'la dhalikal fawzu biridwanillahi wal jannati. Terjemah dulu. Yaitu mereka bersatu di atas petunjuk Dahulu. Karena itu bermakna dahulu. yaitu dahulu mereka bersatu di atas petunjuk dan itu selama 10 abad setelah Nabi Nuh alaihi salam. Maka tatkala mereka berselisih dalam perkara agama, lalu sekelompok dari mereka kafir, sedangkan sisanya masih tetap di atas petunjuk dan terjadi perselisihan, maka Allah mengutus rasul-rasulnya untuk melerai antara manusia dan menegakkan hujjah atas mereka. Dan dikatakan bahwa justru dahulu manusia bersatu di atas kekufuran, kesesatan, dan kesengsaraan, dan tidak ada cahaya pada mereka, dan tidak pula keimanan. Ini pendapat kedua. Ada mengatakan dulu tetap di atas Islam, tetap di atas kebaikan. Ada juga mengatakan enggak, dulu mereka tetap di atas kesesatan. Kemudian diutus Rasul. Ini pendapat kedua, kila. Kalau penulis mengatakan dengan kila, itu maksudnya tidak kuat. Yang kuat adalah yang pertama tadi. Itu ciri-ciri yang dikuatkan oleh para ulama kita. Begitu cara membahasakannya. Terus? Maka Allah merahmati mereka dengan mengutus para rasul kepada mereka. Mubashirin sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dengan buah ketaatan dari rezeki dan kekuatan pada badan dan pada hati. Dan kehidupan yang baik dan yang paling tinggi dari itu semua adalah kemenangan dengan keridhaan Allah dan surganya. Masya Allah. Terus? Wa munzirin man asallaha bisamaratil ma'siyati min hirmanir rizqi wad dha'fi wal ihanati wal hayati dayyiqati wa ashaddu dhalika sukhtullahi wan naru wa anzalal kutuba alaihim bil haqqi wa huwal ihbaratu shadiqatu wal awamirul adilatu. Baik, terjemah dulu. Dan juga pemberi peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan akibat buruk kemaksiatan mereka seperti menahan rezeki bagi mereka, kelemahan, kehinaan, dan kehidupan yang sempit. Nah ini antum, Masya Allah, perhatikan lawannya tadi ya. Jadi orang yang taat kepada Allah itu akan diberikan rezeki, kekuatan badan, kekuatan hati, kehidupan yang baik. Ini harus antum pahami. Sementara orang yang bermaksiat akan diharamkannya rezeki. Jadi orang bermaksiat itu sempit rezekinya. Kelemahan badan, paham kan? Kehinaan dan kehidupan yang sempit. Lawannya.
Makanya jangan heran kenapa itu orang soleh badannya lemah tapi kuat sekali. Waktunya kita lihat, Masya Allah. Paham kan? Orang-orang soleh dari yang telah meninggal dari mereka. Kenapa mereka kuat walaupun sudah tidak kuat badannya? Nah, itu kan rezeki dari Allah berupa kekuatan. Ya. Sementara orang maksiat cepat sekali, cepat struknya. Paham kan? Iya. Baru umur sekian sudah tidak bisa bergerak. Tapi orang soleh tua, mereka umur 80 tahun, 90 tahun, belum ada yang kurang. Belum ada yang kurang. Itu karena rezeki dari Allah. Terus? Dan yang paling besar dari itu semua adalah kemurkaan Allah dan neraka. Dan Allah menurunkan kitab-kitab atas mereka dengan benar. Dan dialah berita-berita yang benar dan perintah-perintah yang adil. فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أي أن يرد أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر برد إليهما Terus? ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات وضلوا بذلك ضلالا بعيدا وهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته. Baik. Terimakan. Maka setiap apa yang terkandung di atas kitab-kitab adalah kebenaran yang membedakan antara orang-orang yang berselisih dalam pokok dan cabang. Dan ini adalah kewajiban yang dilakukan ketika terjadi perselisihan dan perdebatan, yaitu mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini kewajiban. Kalau antum berselisih, bilang apa kata Allah, apa kata Rasul. Jangan bertahan. Paham kan? Iya. Setelah ditahu apa kata Allah, kata Rasul, baru bertahan. Saya bertahan di atas ini. Kan ini kata Rasul, ini kata Allah. Begitu caranya berselisih. Kan enak juga. Tidak sakit hati sama orang kalau begitu. Paham kan? Kita juga kalau tidak benar ternyata tidak juga merasa iya tidak enak. Karena kan Quran, hadits. Terus? Seandainya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah suatu hal yang mampu memisahkan perselisihan, maka tidak akan ada perintah untuk kembali kepada keduanya. Paham kan? Kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita kembali Quran dan Sunnah? Ya karena di sana ada namanya faslul khisam. Pemisah dari perselisihan itu. Paham kan? Iya, makanya disuruh kembali. Kalau tidak ada jalan keluar, tidak mungkin kita disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah. Terus? Dan tatkala Allah menyebutkan nikmatnya yang besar dengan menurunkan kitab kepada ahli kitab, dan ini mengharuskan mereka bersepakat dengannya dan mereka bersatu. Dan Allah mengkhabarkan bahwa sebagian mereka telah berlaku zalim terhadap sebagian yang lain, hingga terjadi pertentangan dan perselisihan serta banyak perseteruan. Mereka berselisih terhadap kitab yang sepatutnya
mereka adalah orang yang paling pertama bersatu padanya. Dan setelah mereka mengetahui dan meyakininya dengan tanda-tanda yang jelas dan dalil-dalil yang kuat, lalu mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh, dan Allah memberikan hidayah kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dari umat ini, kepada apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Maka setiap yang diperselisihkan oleh ahli kitab dan mereka menyalahi yang hak dan yang benar padanya, Allah memberikan hidayah dari umat ini pada yang benar dengan kehendaknya, dan Allah memberikan kemudahan serta merahmati mereka. Ini Masya Allah. Ini keutamaan kita. Umat Islam. Terus. Allah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Fa'ammal khalqa ta'ala bid-da'wati ila siratil mustaqimi adlan minhu ta'ala wa iqamata hujjatin 'alal khalqi li'alla yaqulu ma ja'ana min basharin Mim Bashir. ma ja'ana min bashirin wala nadhirin wa hada bifadlihi wa rahmatihi wa i'anatihi wa lutfihi man sya'a min ibadihi fa hadha fadluhu wa ihsanuhu wa dhaka adluhu wa hikmatuhu tabaraka wa ta'ala. Masya Hasan. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada makhluknya dengan dakwah kepada jalan yang lurus sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala darinya, dan menegakkan hujjah atas makhluknya agar supaya mereka tidak didatangkan kepada kami dari pembawa kabar gembira dan tidak pembawa peringatan. Dan Allah memberikan hidayah dengan keutamaannya dan rahmatnya dan pertolongannya serta kelembutannya. Maka siapa yang dikehendaki dari hambanya, maka ini adalah keutamaan Allah dan kebaikannya, dan itulah keadilannya dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hasan. Masya Allah. Sampai situ ya. Alhamdulillah. Nah, setelahnya panjang lagi ya. Baik, kita cukupkan dulu. Sampai situ 214. Dulu sampai di mana itu? Kita mulai dulu di ayat keberapa? 131. 130. Mana itu? 130 di? Atau 31? 1? 30 mungkin wa may yarghabu an millati Ibrahim itu. Masa enggak disambung itu? Salah kapan saudaraku? 131 kayaknya di 30 di paling kuatnya. 30 enggak dibaca. Kenapa bisa? Oh iya, loncat karena sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Tapi kan tetap dibaca toh. Kan sudah. Masa langsung loncat? Bukan berselisih para ulama. Siapa yang tulis? Siapa buktinya? Antum sampai mana tulis? 130. Antum yang baca waktu itu? Oh 131. Sohibul kisah lebih kuat. Pemilik kisah. Maksudnya dia yang baca. Alhamdulillah.
Baik, lumayan, alhamdulillah. Insya Allah, berarti kita akan lanjut lagi tafsir ini di angkatan RB4 insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.